Saudaraku, coba bayangkan satu hal yang paling mengerikan dan paling pasti dalam hidup setiap manusia. Detik ketika jantungmu berhenti. Detik ketika nafasmu terputus. Detik ketika seluruh tubuhmu membeku, tetapi matamu masih melihat sesuatu. Dan di detik itu, hanya dalam beberapa saat, ruhmu keluar dari tubuhmu. Engkau melihat orang-orang menangis. Engkau ingin berbicara, tapi mulutmu tidak bisa bergerak. Engkau ingin kembali, tapi jalan pulang sudah tertutup. Dan sebelum tubuhmu dimandikan, sebelum tanah kubur menyentuh pipimu, ruhmu sudah melalui perjalanan yang panjang. Perjalanan 1 menit setelah mati, 1 jam setelah mati, 1 hari setelah mati, hingga 40 hari setelah engkau meninggalkan dunia. Tidak ada manusia hidup yang benar-benar melihat perjalanan ini, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakannya kepada kita, dan para ulama telah menjelaskannya dengan sangat rinci. Maka, malam ini, mari kita ungkap satu persatu apa yang sebenarnya terjadi dalam 40 hari setelah kita meninggal. Kemana ruh pergi? Apa yang ruh lihat? Dan apakah ruh benar-benar pulang ke rumahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menciptakan hidup dan mati, yang mematikan hambanya ketika ajalnya tiba, dan yang membangkitkannya kelak pada hari kiamat. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita hakikat ruh, hakikat hidup, dan hakikat perjalanan setelah kematian. Saudaraku, kematian bukan akhir dari segalanya. Ia hanyalah pintu pertama dari perjalanan panjang menuju akhirat. Dan malam ini kita membuka tabir perjalanan itu. Ketika ajal datang, malaikat maut turun mendekati hamba yang akan dicabut nyawanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, ruh orang beriman dicabut seperti air mengalir dari mulut kendi. Namun untuk orang yang penuh dosa, ruhnya dicabut seperti besi berduri yang ditarik dari kain wol basah. Dan ketika ruh keluar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan itu mengikuti ruh ketika ia keluar. Inilah detik ketika manusia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia hidup. Tubuhnya terdiam, namun ruhnya mulai bergerak. Perjalanan itu telah dimulai. Begitu ruh keluar, malaikat rahmat atau malaikat azab langsung mendekat. Untuk orang beriman, wajah malaikat bercahaya, kain kafan dari surga, wangi yang tidak pernah ada di dunia. Untuk pendosa, wajah malaikat gelap, kain kafan dari neraka, bau yang menyakitkan.
ruh kemudian dibawa naik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibukakan untuk ruh orang beriman, sedangkan ruh pendosa ditolak dari pintu langit dan dilemparkan kembali ke bumi. Sementara itu, keluarga mulai menangis dan ruh mendengar langkah mereka ketika pergi. Pada hari pertama, jenazah dimandikan, dikafani, disolatkan, dibawa ke kubur. Sedangkan ruh sedang menjalani proses penentuan tempatnya. Ruh orang beriman disambut oleh ruh para mukmin. Selamat datang ruh yang baik. Namun ruh pendosa tidak disambut dan dijauhi ruh lain. Setelah penguburan selesai, maka ruh dikembalikan ke jasadnya di alam kubur. Disinilah ruh menunggu dua malaikat yang menakutkan, Mungkar dan Nakir. Penjelasan para ulama, ruh mengetahui bahwa ia telah meninggal. Ruh mengikuti keadaan jasad. Ruh mukmin merasa tenang. Ruh pendosa merasa sempit. 3 hari pertama adalah masa adaptasi ruh terhadap alam barzakh, dan doa kerabat sangat bermanfaat pada masa ini. Pada hari ke-7, ruh memasuki fase tetap di alam barzakh. Ruh mukmin merasakan taman dari taman surga, cahaya, bau harum, kubur yang luas, ketenangan yang mendalam. Ruh pendosa merasakan kegelapan, sempitnya kubur, bau busuk, azab yang menekan. Dan ulama mengatakan, ruh-ruh mukmin saling bertemu dan berbincang di barzakh. Ketika memasuki hari ke-40, banyak masyarakat bertanya, apakah ruh pulang ke rumah? Apakah ruh menunggu selama 40 hari? Apakah ruh berada dekat keluarga? Jawaban syariat, tidak ada dalil sahih bahwa ruh selalu pulang 40 hari. Tidak ada dalil bahwa ruh berada di rumah selama 40 hari. Tetapi ada hal yang benar. Ruh mukmin lebih bebas daripada ruh pendosa. Ruh bisa hadir dalam mimpi keluarga dengan izin Allah. Ruh memiliki derajat kelapangan sesuai amalnya. Ruh tetap berada di alam barzakh, bukan dunia. Ibnul Qayyim menjelaskan, ruh orang beriman berada dalam kebebasan sesuai tingkat kedudukannya, namun bukan bebas tanpa batas. Ruh tetap berada dalam alamnya, bukan kembali ke dunia secara fisik. Adapun budaya 40 hari, itu adalah tradisi masyarakat, bukan bagian dari syariat. Yang benar, ruh telah menetap di barzakh, mengalami nikmat atau azab, dan hanya mendatangi keluarga jika Allah mengizinkan. Itulah hakikat 40 setelah kematian. Saudaraku, setelah kita meninggal, tubuh kembali ke tanah, rumah ditinggalkan, harta dibagi, nama perlahan dilupakan. Namun ruh memulai perjalanan yang panjang menuju akhirat. Dan ingatlah, setiap malam kita mati sebentar, dan setiap pagi Allah menghidupkan kita kembali. Maka, selama kita masih diberi kesempatan hidup, perbaikilah hati, perbaikilah amal, perbanyaklah doa, dan persiapkan perjalanan panjang setelah kematian. Mari berdoa, Ya Allah,
Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Lapangkanlah kuburan kami, terangkanlah kuburan kami, dan bangkitkanlah kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.